剑道已。 Lin Yun yang begitu sangatlah bingung bagaimana cara untuklah mengalahkan Master Pedang Teratai Putih karena jelas-jelas serangan barusan itu harusnya mengenai tubuhnya dan dia haruslah terluka. Tetapi terlihat kalau Master Pedang Teratai Putih sama sekali tidaklah terluka. Lin Yun sangatlah berpikir keras, apakah semua ini dia menghindar dan mempunyai seni bela diri serta aura yang begitu sangatlah kuat. Tetapi dia sama sekali tidaklah merasakan aura yang begitu kuat keluar dari tubuhnya. Dia pun masihlah berpikir dan berpikir sampai mendapati suatu jawaban. Kalau sebelumnya, Master Pedang Teratai Putih berhasil untuklah menangkis serangannya. Bahkan untuk tombaknya juga berhasil untuklah ditahan. Sepertinya untuk Master Pedang Teratai Putih ini memiliki pemahaman tentang ilmu berpedang. Jadi dia tahu cara untuklah menangkisnya tanpa terlihat oleh lawannya. Jadi ya pada intinya mau sekuat apapun Lin Yun, jika lawannya ini memahami tentang ilmu bela diri berpedang, maka dia bukanlah tandingannya. Disinilah Lin Yun mengakui kalau ilmu berpedang milik dari Master Pedang Teratai Putih itu sungguhlah luar biasa. Ya jelas dong, dia kan orang kuno. Lalu Master Pedang Teratai Putih langsunglah memberitahu kepadanya dia telah memasuki sebuah sekte, tetapi mengapa dia tidak pernah benar-benar memahami ilmu pedangnya sendiri? Karena yang dilihat, Lin Yun ini memiliki ilmu berpedang milik orang lain. Jadi untuk hari ini, dia akanlah memberikan sebuah pelajaran kepada Lin Yun agarlah mengetahui ilmu pedang yang cocok untuklah dirinya. Dan dia pun merapalkan sebuah mantra sembari berkata menggunakan pedang untuklah menggerakkan roh langit dan bumi. Sehingga keluarlah beberapa roh senjata yang memiliki elemennya masing-masing. Yang pertama, tajam bagaikan emas, berkilau seperti awan, panas seperti api, keras seperti batu. Dari keempat dasar tersebut, seharusnya Lin Yun bisa untuklah memahaminya. Karena ini adalah bagian dari perjalanan ilmu bela diri berpedang. Dan sang Master Pedang Teratai Putih kembali memberitahunya kalau barusan dia telah melihat seisi dalam tubuhnya Lin Yun, di sini dia telah menggunakan hukum awan. Mendengar perkataan tersebut, Lin Yun tampaklah begitu terpukau. Ternyata ada jenis bela diri semacam ini. Dan Lin Yun pun langsunglah berterima kasih, sebab dengan dia bertemu dengan sang master, maka dia dapatlah memahami jenis-jenis teknik bela diri berpedang yang begitu sangatlah luar biasa. Sang master hanya meminta kepada dia tidak perlu untuklah berterima kasih karena dia ini datang dengan membawa barang peninggalan teman lamanya, yaitu tombak perang tanpa nama. Terlebih juga yang membuat dia begitu kagum kepada Lin Yun, dia adalah pewaris pedang Ji Ying dan dia berandaikan jika Lin Yun bertemu dengan dirinya dalam keadaan prima, mungkin saja dia akanlah dijadikan sebagai murid pribadinya. Namun ya pada nyatanya dia ini hanyalah sisa-sisa jiwa saja. Jadi dia hanya bisa memberikan apa yang dia miliki saat ini sebagai hadiah untuklah dirinya. Dan satu permintaan dia kepada Lin Yun, janganlah bingung dengan kekuatan pedang. Karena pada dasarnya kekuatan ilmu bela diri berpedang memiliki banyak sekali cara untuklah menjadi lebih kuat. Dan Lin Yun diminta untuklah berpikir dengan begitu keras bagaimana cara untuklah meningkatkan kekuatan ilmu bela diri berpedang. Lalu Lin Yun langsunglah berpikir tentang masa lalunya. Pertama kali dia mempelajari ilmu bela diri berpedang, yaitu kekuatan angin. Sampai mencapai tingkat keberhasilan, dia juga belajar cara untuklah mengubah kekuatan angin menjadi air. Sampai pada akhirnya saat ini, dia juga memiliki kekuatan es yang sebelumnya air dan juga angin dia gabungkan menjadi satu. Tetapi ilmu yang barusan saja diberikan oleh Master, yang ternyata dua elemen ini tidak perlu untuklah digabungkan. Jadi satu pedang bisalah terdapat beberapa elemen yang salinglah melengkapi satu sama lain. Lalu Lin Yun langsunglah menyatukannya ke dalam pedang. Benar saja pedang kayunya ini tidaklah mengeluarkan kekuatan es,
melainkan mengeluarkan kekuatan air dan juga kekuatan angin secara bersama-sama. Dan justru ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan Sang Master kembali mempertanyakan, apakah dengan begini dia sudah sangatlah yakin untuklah mengalahkannya? Karena ini adalah kesempatan terakhir untuklah Lin Yun untuk membuktikan apakah dia pantas untuklah menaiki lantai 8 atau sama sekali tidak. Untuk memotivasi Lin Yun agarlah bertarung dengan begitu serius, dia pun langsung memberikan peringatan kalau dirinya tidak akanlah segan-segan untuk menyerang. Jadi jangan salahkan dirinya jika nanti dia akanlah meninggal dunia terkena serangan terkuatnya. Lin Yun pun langsunglah mengkonfirmasi dan pertarungan mereka berdua langsunglah dilanjutkan. Dengan ilmu berpedang yang baru saja dikuasai, Lin Yun berhasil untuklah mengimbangi pertarungan ini. Tetapi tetap saja pengalaman telah berbicara. Dan Sang Master menjadi begitu sangatlah tertarik serta penasaran apa yang akan terjadi untuklah selanjutnya. Jadi dia meminta kepada Lin Yun untuklah melanjutkan pertarungannya. Waduh. Dan kali ini Sang Master Pedang Teratai Putih dia langsunglah melakukan flicker ke sana ke sini dengan begitu cepat, membuat Lin Yun cukuplah begitu kebingungan. Tetapi dengan kemampuan dia saat ini, dirinya bisa untuklah melihat pergerakan dari Sang Master, yang dimana untuk saat ini dirinya telah menggunakan hukum awan, dan Lin Yun dengan menggunakan anginnya, dia bisa melihat bayangan dengan begitu mudah. Maka dari itulah Lin Yun berhasil untuklah menghindari berbagai serangannya. Karena Lin Yun telah mempunyai kekuatan hukumnya sendiri, yaitu kekuatan angin dan juga kekuatan air yang telah dia satukan di dalam pedang tersebut, membuat pergerakan dari Lin Yun langsung menjadi begitu sangatlah cepat, dan dia berhasil untuklah menghancurkan seluruh bayangan dari Sang Master. Tetapi pertarungan ini masihlah belum berakhir, sebab untuk mengalahkannya atau mengakhirinya, yaitu melukai Sang Master Pedang Teratai Putih. Lalu Sang Master mendapati kesempatan dalam kesempitan untuklah menerjangnya. Dan ketika jarinya hampir saja mengenai tubuh dari Lin Yun, dia pun langsunglah menghilang menjadi bongkahan kaca. Wadah! Tidak sampai di situ juga, serangan kedua juga berhasil dihindari oleh Lin Yun. Disinilah Sang Master langsung tersenyum dikarenakan ilmu yang dia berikan kepada Lin Yun benar-benar dipergunakan dengan begitu baik. Yang lebih mengejutkan, Sang Master telah terkena sebuah ilusi hukum air milik dari Lin Yun. Dia pun langsunglah menginjak sebuah genangan air dan dia berhasil untuklah melukai tubuh dari Sang Master. Yang ternyata Lin Yun telah menggunakan kekuatan hukum cermin dan juga kekuatan bulannya. Gila-gila, ini Lin Yun benar-benar semakin kuat ya. Setelah mendapati luka ataupun mengakhiri pertarungan ini, Sang Master pun langsung tertawa terbahak-bahak. Dia memuji kehebatan dari Lin Yun sebab dia begitu sangatlah hebat, bisa untuklah mengatur kekuatan hukum selagi dalam pertarungan. Untuk dia saja perlu membutuhkan waktu untuklah mengubah kekuatan hukumnya. Dari sinilah dia mengerti mengapa Lin Yun bisa untuklah mempelajari ilmu bela diri pedang Jiin, padahal ilmu tersebut sama sekali tidaklah lengkap. Karena sebetulnya Dewa Pedang Jiin telah memilih dia sebagai penerusnya. Jadi, dia meminta kepada Lin Yun, teruskanlah ilmu bela diri seperti itu, maka dia akan menjadi orang paling terkuat di dunia ini. Dan juga dia akanlah menunggu Lin Yun di puncak istana teratai hitam, dan mereka berdua akanlah bertarung sekali lagi. Lalu dia pun langsunglah menghilang dari sana. Mendengar itu ya, Lin Yun langsunglah mengkonfirmasinya. Tetapi secara tiba-tiba, dia pun langsunglah merasakan kalau pedangnya ini tiba-tiba bergerak sendiri. Disinilah dia baru mengerti, sebetulnya dalam pertarungan ini, Lin Yun telah dikalahkan terlebih dahulu. Dia pun langsunglah tertawa, serta mengakui kalau dirinya ini memang sudahlah kalah. Hanya saja, untuk Master Pedang Teratai Putih memang sungguh begitu luar biasa dan juga begitu sangatlah baik hati.
dia telah memberikan sebuah kesempatan baru untuklah dirinya agar bisa bertarung lagi. Dan baginya ini sungguh begitu menyenangkan, sebab sudah begitu lamanya dia tidak pernah bertarung bela diri pedang dengan seseorang. Udah gitu ya, sekalinya bertarung atau berlatih melawan orang yang cukuplah kuat guys. Gimana kagak senang? Lalu Lin Yun memberikan hormat kepada teratai putih dan dia akanlah berjanji serta memastikan dirinya pasti akanlah naik ke puncak istana teratai hitam untuklah memenangkan ini semua. Dan kita akhiri untuklah episode kali ini. Dilanjutkan untuklah di hari Sabtu ya guys. Ya, untuk episode kali ini, Lin Yun bisa dikatakan bisa jauh lebih kuat daripada tuan muda yang sebelum-sebelumnya. Sebab, untuk sang master pedang teratai putih saja, tadi sedikit dibuat begitu kesulitan. Ya, walaupun ya ujung-ujungnya kita tahu kalau dia mencoba untuklah merendah dan membuat Lin Yun benar-benar menang dalam pertarungan. Jika tidak ya, maka Lin Yun sudah pasti akanlah terluka. Jadi sedikit spoiler untuk lapat berikutnya. Setelah dari pertarungan ini, teratai putih tersebut mengeluarkan sebuah gulungan seni bela diri yang membuat Lin Yun cukuplah penasaran. Dan ketika dia buka, ternyata itu adalah teknik pertempuran naga siang. Selagi Lin Yun memahami ilmu bela diri tersebut, untuk senior Xinyan dan juga senior Chen Yuan sedanglah menghadapi senior Su Sui, yang dimana mereka berdua dibuat begitu terpojok. Dan kesalahan terbesar dari senior Su, dia mencoba untuklah menghabisi nyawa mereka berdua. Kebetulan di sana ada Lin Yun yang sangatlah begitu murka. Siapapun yang menyentuh seniornya, maka mereka haruslah terima akibatnya. Begitu ya? Dan ini akanlah menjadi pertarungan yang begitu sengit. Tetapi ya, sekitar 2 episode lagi barulah bertarung guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Seperti biasa, pesan dari Mimin tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.